warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Natunaningsih dengan NIM 2304010085 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membuat tugas video langkah-langkah cara penggunaan GF Akuntansi mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Ibu Putri Yuliandari. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu GF Akuntansi? GF Akuntansi adalah aplikasi komputer yang dikembangkan oleh PT GF Soft Indonesia untuk membantu operasional dan pembukuan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang dagang dan jasa. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola berbagai aspek keuangan perusahaan seperti kontrol stok, hutang, dan piutang, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Nah, adapun alur langkah-langkah cara penggunaan GF Akuntansi itu ada 1. Membuat data baru, 2. Membuka data dan menutup aplikasi, 3. Menginput data, itu ada data vendor, pelanggan, item, lalu ada 4. Memasukkan akun dan menginput saldo, itu ada saldo awal, beginning balance, lalu ada GL, lalu ada pembelian dan penjualan. Nah, pertama-tama pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi GF Akuntansi di laptop teman-teman semua. Nanti kita akan membuka aplikasi tersebut dan di halaman pertama itu kita bisa melihat di sini ada gambar, ada buka data, ada data sampel, ada buat data baru dan keluar. Pertama kita akan membuat data baru dulu terlebih dahulu. Ini seperti contoh yang sudah saya lingkarkan. Nah, setelah kita mengklik ikon membuat data baru, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, kita akan mengisi data lokasi, title, profile, paket, jenis usaha, mata uang, pembelian, penjualan, dan final. Nah, di bagian lokasi ini kita isi nama data atau nama file kita, yaitu nama kita sendiri dan nama dosen pengampu. Lalu kita mengisi data title, yaitu nama kita sendiri, seperti yang ada contoh di gambar. Lalu di profile kita memasukkan informasi penting seperti nama, alamat, heading pada laporan, dan singkatan perusahaan. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita mengisi data paket. Ini kita akan mengisi jenis paket, yaitu paket accounting platinum. Lalu kita memilih modul yang mau diaktifkan, yaitu modul dasar, kas kontrol, GL kontrol, dan buat kode perkiraan pembukaan secara otomatis. Itu semua dicentang. Lalu klik lanjut. Lalu di bagian jenis usaha kita isi jenis usaha yang dipilih, yaitu distributor atau supplier. Lalu metode perhitungan nilai persediaan, pilih average atau rata-rata yang disarankan. Lalu klik lanjut. Selanjutnya bagian mata uang. Di sini kita mencentang mata uang transaksi yang ingin diaktifkan, yaitu IDR Indonesia Rupiah, SGD Singapura Dolar. Lalu centang pembukuan didasarkan setting desimal pada mata uang. Lalu no PQ, keluarkan SO, penjualan, retur, pembayaran secara pilih tahunan. Lalu klik lanjut. Selanjutnya bagian pembelian. Nah, di sini kita akan memilih menu pembelian apa saja yang mau diaktifkan. Yang ini kita centang purchase order, membuat orderan barang, pembelian dan retur pembelian, dan membuat daftar tagihan hutang. Lalu klik lanjut. Selanjutnya bagian penjualan. Di sini kita akan memilih menu penjualan yang mau diaktifkan, yaitu kita centang quotation, membuat penawaran, sales order, menerima pesanan penjualan, penjualan eceran, minimarket atau point of sales, lalu penjualan dan retur penjualan, lalu membuat daftar tagihan hutang. Lalu klik lanjut. Nah, setelah memasukkan bagian-bagian tersebut, maka kita akan berada di final. Lalu kita klik nanti ada tanda proses, dan nanti maka bentukannya akan seperti di gambar tersebut. Dan nanti juga kita akan diberi username, password untuk membuka data. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuka data dan menutup aplikasi. Nah, cara
membuka data kita adalah klik ikon buka data di tampilan GF akuntansi. Nah, setelah kita klik ikon buka data, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti di gambar ini. Lalu kita klik data folder kita yang sudah tersimpan 2 kali, lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan mengisi username, password yang sudah diberikan tadi di awal. Itu username-nya biasanya admin, passwordnya 123. Lalu klik OK. Selanjutnya setelah kita tekan OK, maka kita akan diberi tampilan pengisian tanggal. Nah, kita isi tanggal kapan kita membuka data tersebut. Contoh seperti di sini, ini tanggal 14 Oktober 2025, hari Selasa dan jamnya. Lalu klik OK. Nah, setelah kita mengisi tanggal, maka selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti contoh di gambar ini. Ini adalah menu utama GF akuntansi. Untuk menutup aplikasi, kita akan menekan tanda silang di pojok kiri kanan. Nah, di situ nanti ada keluar tampilan kita akan menyimpan semua data yang sudah kita buat, seperti backup data, dan itu semua kita klik ya. Selanjutnya langkah-langkah cara penggunaan GF akuntansi menginput data. Itu ada data vendor, data pelanggan, dan item. Pertama-tama kita akan menginput data vendor. Nah, di sini kita masuk di menu utama GF akuntansi, lalu klik master file. Setelah itu klik ikon vendor. Nah, setelah kita klik ikon vendor tadi, maka kita masuk ke tampilan seperti di gambar ini. Lalu klik ikon biru yang sudah saya lingkarkan seperti di gambar. Ini adalah ikon untuk menginput data baru. Nah, ini adalah tampilan untuk menambah data vendor. Lalu di tampilan sebelah kanan itu adalah contoh untuk mengisi data vendor. Di situ kita mengisi nama, contohnya PT Sumber Berkah, lalu ada alamat, contohnya Tanjung Pinang, lalu juga ada kredit. Setelah mengisi data-data tersebut, lalu klik simpan. Nah, ini adalah tampilan saat kita mengisi semua data-data vendor. Kita bisa menekan F12 ya saat kita sudah selesai mengisi data-data tersebut. Selanjutnya kita akan menginput data pelanggan. Untuk menginput data pelanggan, kita klik icon master file, lalu klik pelanggan. Setelah kita klik icon pelanggan, kita akan masuk ke tampilan seperti di gambar. Lalu kita klik icon berwarna biru di pojok kanan atas yang sudah saya lingkarkan. Itu adalah untuk menambah data baru. Setelah kita klik icon pelanggan tadi, maka kita akan diberi tampilan seperti di gambar. Nah, ini adalah tampilan seperti di gambar kiri. Lalu di samping kanannya itu adalah contohnya. Kita akan memasukkan nama, lalu mengisi korporat atau personal, lalu ada title dan alamat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengisi semua data tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti di gambar ini. Selanjutnya kita akan menginput data item. Nah, untuk menginput data item, di sini kita masuk ke menu utama, pilih master file, lalu pilih icon item. Setelah mengklik icon item tadi, kita nanti akan ditampilkan seperti pada gambar pertama. Nah, kita akan mengklik icon berwarna hijau. Lalu sebelum kita memasukkan data, kita akan mengisi jumlah satuan terlebih dahulu. Klik icon berwarna biru untuk mengisi jumlah satuan. Contoh jumlah satuannya itu seperti gambar di samping kanan. Di samping kanan ini contoh untuk mengisi jumlah satuan. Nah, itu contohnya seperti tipe satuan, itu PCS atau PCK. Nah, setelah kita mengisi satuan tadi, kita akan diberi tampilan seperti di gambar. Lalu tekan icon berwarna biru untuk menambahkan data. Nah, setelah itu kita akan menambahkan data item. Ini adalah contoh gambar untuk tampilan untuk menambahkan data item. Kita akan mengisi data seperti nama, vendor, kode, dan satuan. Setelah mengisi data, jangan lupa klik simpan atau F12. Nah, ini adalah tampilan saat kita sudah memasukkan semua data. Lalu ini adalah langkah-langkah ketiga, yaitu memasukkan akun dan mengisi saldo awal. Di situ kita akan memasukkan saldo awal, GL kontrol, pembelian, dan penjualan.
Untuk memasukkan saldo awal, kita ke menu utama, lalu klik sistem setup. Setelah itu klik kode perkiraan. Setelah kita mengklik kode perkiraan, maka akan muncul tampilan seperti di gambar. Lalu kita mengklik ikon biru untuk menambahkan data. Kemudian kita akan menambahkan saldo awal. Nah, ini adalah contoh tampilan menambahkan saldo awal. Pertama kita klik detail, lalu isi ACC, lalu isi golongan, lalu isi nama dan saldo awalnya. Selanjutnya kita akan menambahkan akun GL Control. Nah, di sini kita ke menu utama, lalu klik ikon GL. Selanjutnya klik lagi aktiva tetap. Setelah kita mengklik kode perkiraan, maka nanti tampilannya akan seperti di gambar ini. Lalu kita klik ikon berwarna biru untuk menambahkan data aktiva tetap. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk menambahkan data baru GL Control. Nah, kita ambil dari contoh bangunan. Di tampilan ini kita akan mengisikan mengisi tanggal, kode, nama, harga susut, dan harga beli. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan akun pembelian. Nah, di sini kita ke menu utama, lalu klik ikon pembelian. Selanjutnya klik lagi ikon pembelian. Setelah kita mengklik ikon pembelian tadi, maka kita akan ditampilkan seperti di gambar. Lalu klik ikon berwarna biru untuk menambahkan data. Nah, setelah kita mengklik ikon biru untuk menambah data baru tadi, nanti tampilannya akan menjadi seperti contoh di sebelah kiri. Nah, di situ kita nanti akan mengisi tanggal, vendor, nomor, lalu kita klik tambah. Ketika kita mengklik tambah, maka nanti muncul tampilan seperti contoh di sebelah kanan. Nah, nanti kita akan mengisi kode, jumlah, satuan, dan harga seperti contoh ini. Itu ada amplop, lalu kodenya MLP, dan harganya. Selanjutnya kita akan memasukkan akun penjualan. Nah, di menu utama kita mengklik ikon penjualan, lalu mengklik lagi ikon penjualan. Setelah mengklik ikon penjualan tadi, maka tampilannya akan menjadi seperti di gambar. Lalu klik ikon berwarna biru untuk menambahkan data. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan seperti di gambar. Nah, di gambar sebelah kiri ini kita akan mengisi pelanggan dan tanggal, lalu klik tambah. Selanjutnya akan muncul tampilan di sebelah kanan. Di situ kita akan mengisi kode, jumlah, satuan, dan harga. Dan juga jangan lupa untuk mengklik F12 agar data tersimpan. Nah, itu langkah-langkah cara penggunaan GF Akuntansi. Semoga bermanfaat ya penjelasannya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemes, 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 ih gemes, 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 ih gemes, 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 ih gemes.